Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslih biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'simu biha anil khata' lisani. Amma ba'du fa ibadallah fikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin yang berbahagia dan hadirat, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita bonus panjang umur, 1 minggu kembali kita berkumpul dalam keadaan sehat wal afiah, dan zahirnya kita dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan diterima taat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidul Walid Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, masih tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat nabi-nabi yang lain, sampai ke hal yang 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'a bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Wa huwa al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki fi kitabih Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala al-hadi asyara wujudu qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bita'yin. Saudara, yang kita banyak tahu, Nabi itu 25, dari Nabi Adam sampai Nabi kita ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul ya, Nabi dan Rasul, maaf. Banyaknya 313, ada yang mengatakan 315 Nabi dan Rasul. Tapi yang harus kita ketahui 25 dari Nabi Adam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka tadinya hidup kan, sekarang tidak ada, meninggal. Tetapi keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad adalah kubur-kubur mereka tidak ada yang jelas. Walaupun ada mengatakan ini kuburan Nabi Fulan, Nabi Fulan, kadang-kadang dua, double. Ya, ada Nabi di Syria ada, misalnya di Maroko ada, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas tidak ada satu Nabi pun yang kuburnya jelas seperti kubur Nabi Muhammad SAW. Di Hadramut ada Nabi Allah Hud alaihissalam, tapi tidak kelihatan kubur, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sudah jelas, orang datang ke situ sudah paham, di sana ada kuburnya Nabi Muhammad SAW. Wujudnya kubur Nabi Muhammad dengan jelas ini adalah satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Jadi kalau umpamanya ada pengikut Nabi Isa alaihissalam, ya, mana kuburnya dia tidak tahu. Pengikut siapa lagi? Nabi Daud, demikian pula. Nabi Musa, demikian pula. Hanya yang jelas kuburnya adalah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini pembahasannya di sini, ya. Karena ini merupakan satu keistimewaan. Qala wa min fadlillahi alladhi syarrafa bi hadhil ummah. Dari keistimewaan yang diistimewakannya ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, famtazat bihi alaman siwaha minal umam, sehingga kita menyendiri, enggak sama dengan yang lain punya keistimewaan ini. Umat-umat yang lain enggak punya, ya. Naam. Anna qabra nabiyina Muhammad sayyidina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'lumun inda nabiyyin wa tawatur. Bahwasanya kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui secara detail, yakni turun menurun, yakin, ya, tawatur, dari satu rawi terus, ya, dari masalan dari sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama sampai saat ini tawatur, ya. Naam, la syakka fi dzalika wala raib, tidak ada syak sama sekali. Nggak ada yang syak itu kubur Nabi Muhammad SAW, ya, tidak ada yang syak orang itu kuburan Nabi Muhammad SAW. Fataridun nas fi kulli waqtin wa hin wa tatagabbadu masyaqas safar wa ana'uhu ila qabrihi syarif, ya, wa tatakabbad masyaqas safar wa ana'uhu ila qabrihi syarif. Jadi
orang banyak dari umatnya, mereka dari jauh datang, capek ya, safar, tapi dengan satu keyakinan bahwa saya ini akan datang ke kubur Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'amtilai qulubihim bil ilmi tam al yaqin al kamil ala annahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan al masyhud. Jadi walaupun mereka datang dari jauh, capek, susah, sulit kedatangannya, ada yang dengan unta, dengan himar, dan sekarang dengan mobil dan pesawat, ya, dari negeri-negeri yang jauh, tapi mereka tenang, penuh kesenangan hatinya bahwa aku akan bertemu dengan kekasihku, ya, kubur kekasihku yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Tapi kalau umpamanya kita menuju satu tempat masih buram, di mana tempatnya harus cari lagi kan lain. Ya. Tapi kalau kita datang sudah paham di tempat A tempatnya, pasti di situ, tenang semuanya, ya. Baik. Wa hadha hujratuhu al-ma'rufah wa masakinu zawjatihi hadhihi rawdatuhu al-mutahharah. Ketika sampai di sana, kita lihat tempat istrinya Siti Aisyah, putrinya Fatimah Az-Zahra, ya. Kemudian raudhahnya, ya, yang Nabi katakan ma baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah, bahwasanya di antara kuburnya Nabi, ya, rumahnya Nabi SAW di situ dengan mimbarnya itu adalah raudhah min riyadil jannah. Nah, kita kalau ke Madinah sana sekarang katanya sudah dengan sistem pakai apa? Aplikasi, ya, masuk ke situ. Ya, daftar dulu. Kalau dulu alhamdulillah kita nggak pakai daftar, saya masih 20 tahun yang lalu. Dan kita tahu di apa namanya raudhah itu tiang-tiangnya itu ada tandanya putih. Jadi tiang-tiang lain tidak seperti itu. Tiang-tiang raudhah itu batasannya, ya, itu ada putih. Jadi kita paham, ya. Nah, itu tempat luar biasa, ya. Kalau malam itu malaikat sholat di situ, ya. Saya masih ingat dulu waktu masih di sana dengan Sayyidul Walid dan Habib Muhammad, kita berangkat dari rumah jam 2:30 barangkali, ya. Memang agak jauh dari Masjid Nabawi. Sampai di sana kita diam di Babus Salam. Itu orang sudah berkerumun, berebut mau masuk. Kenapa saudara? Ingin yang dia injek itu bekas diinjak oleh malaikat yang tadi malam pada sembahyang di situ. Jadi kalau malam ada malaikat di raudhah itu, ya. Nah, jadi kita berlari sampai lari itu untuk sampai siapa yang tercepat masuk ke dalam raudhah, nggak mau ketinggalan, ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita takdirkan bisa pergi ke ziarah pemandangan Nabi Muhammad SAW, ya. Naam. Baik. Jadi hadirin, setelah kita sampai di sana kita tahu ini kuburannya Nabi, ini rumahnya Nabi, ini rumah istrinya Nabi, rumah anaknya Nabi, ya. Kemudian raudhahnya, ya, mimbarnya. Hadza syaraf al-fadl lam yathbut li nabiyyin ghairuhu sallallahu alaihi wasallam al nabiyyin ghairihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini keutamaan, ini keistimewaan, jelasnya kubur Nabi di satu tempat diketahui dengan begitu jelas, enggak ada di Nabi yang lain. Tidak kita dengar Nabi Ibrahim kuburan di sana, Nabi Adam kuburan di sana, enggak ada. Hanya kubur Nabi kita Muhammad SAW yang seperti itu, ya. Nah, wala li ummatin ghairil ummah al muhammadiyah, demikian umat-umat yang lain tak ada, nggak punya, ya. Jadi ini keistimewaan buat kita, wujudnya dengan wujudnya jelas, ya, diketahui oleh semua orang, ya, adalah kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa fi hadza yaqul Ibnu Hajar wa lam tu'lam maqabiruhum bi ardin yaqinan ghairu ma sakana ar-rasulu, kata Imam Ibnu Hajar. Tidak ada nabi-nabi yang lain di muka bumi ini yang diketahui dengan yakin kuburnya, hanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada kubur mereka, ya. Wa qala al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu lil Mahdi. Ada satu Amirul Mukminin waktu itu zaman Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Ya Amirul Mukminin, dia katakan, "Hai Amirul Mukminin, innaka tadkhulul anal madinata fatamurru biqaumin an yaminika wa yasarika wa hum auladul muhajirina fasallim alaihim fa innahu ma ala wajhil ardi qaumun khairun min ahli al-madinah wala khaira min al-madinah." Kata Imam Malik, Imam Malik imam dari hijrah, ya.
Imam di Madinah, Imam Malik ini. Beliau adalah orang yang luar biasa cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga imam ini berguru bareng nih. Tiga imam ini gurunya masing-masing turun menurun. Ya. Al-Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Jadi imam juga. Al-Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga ini berurutan. Satu yang lain Nu'man, Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, Imam Malik ini terkenal mahabbahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau ditanya yang lain, misalnya ada orang datang, ada pesuruhnya, tanya, mau apa itu orang? Oh, mau nanya faraid, biasa saja. Terus ada yang menanya apa? Oh, nanya apa namanya hukum fikih, biasa saja. Ada yang menanya tafsir, biasa saja. Ketika dia bilang, ada yang nanya soal hadis, bilang tunggu, dia mandi dulu, pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi, semua baru menghadapi itu orang untuk menjawab hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menghormati Imam Malik. Sampai pada suatu saat Imam Malik terlihat mukanya merah, hitam, ya, kayak kesakitan. Tetap saja. Saudara tahu apa yang terjadi? Beliau lagi menerangkan hadis tuh. Ketika ditanya sama salah seorang muridnya, Imam, ya Syekh, kenapa antum gua kelihatan berubah muka tuh? Tadi waktu ngajar, Galia, saya digigit 19 kali jengking waktu saya ngajar hadis Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bergerak. Kenapa? Menghormat Nabi Muhammad SAW. Itu saudara-saudara ya, luar biasa ya Imam Malik tuh. Kalau kita bagaimana? Menunjukkan bahwa orang-orang dulu itu kuat sekali ya. Kalau jengking masih dia bisa apa namanya tegar begitu ya. Karena pernah satu kali di Madinah kena satu tupan kalajengking disuntik sampai 11 kali saudara-saudara. Pernah saya kena itu. Ya, luar biasa kalajengking di Padang Pasir itu. Saya bayangkan Imam Malik ini luar biasa keramat ya. Saya pernah dientuk kalajengking dulu di waktu saya belajar. Ya, dientuk kalajengking. Terus nggak bisa berdiri, langsung lemas. Terbawa ke rumah sakit. Disuntik sini, di sini. Berapa belas kali nggak tahu, Allah alam. Sampai 3 hari itu kalau begini masih berasa sakitnya. Itu satu kali jengking. Bagaimana kayak beliau tuh? Ya, Allah radhiyallahu taala anhu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Jadi hadirin, beliau Imam Malik ya mengatakan kepada Mahdi, seorang Amirul Mukminin, pemimpin Islam ketika itu, wahai Imam, engkau masuk ke Madinah dan engkau berjalan melalui kaum orang-orang ya, kananmu, kirimu yang kau lewati adalah turunan daripada kaum Muhajirin ya, orang-orang yang datang dari Mekah, Ansor juga ya, orang-orang hebat semua yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasallim alaihim. Maksudnya itu jangan sombong mentang-mentang raja. Salam kepada mereka. Ya, walaupun mereka rakyat biasa, bukan apa-apa, tapi turunan Muhajirin, beri salam kepada mereka. Fa innahu ma'ala wajhil ard qaumun khairun min ahli Madinah. Ketahuilah bahwa tidak ada di permukaan bumi ini kaum penduduk yang lebih mulia daripada penduduk Madinah Al-Munawwarah. Ya, mulai itu orang Madinah. Ya. Wala khairu minal Madinah, dan tidak ada satu tempat pun yang lebih baik daripada Madinah. Saudara kalau pergi haji, orang Mekah sama orang Madinah lain. Ya, udah berhaji ya. Nah, kalau orang Mekah galak-galak tapi nggak naruh di hati, dikeluarin semuanya. Dia kesel, dia ngomong satu itu, sallu ala Nabi, selesai. Pegang ini selesai sudah di sana. Nggak sampai berantem. Ya, tapi keras-keras kalau orang Mekah. Kenapa? Ngadepin gunung semua, batu semua. Di Madinah pun demikian, tapi berkahnya Nabi, orang Madinah tuh lembut. Orang Madinah lain lembut. Ya. Kena frekuensinya Nabi Muhammad SAW, orang Madinah tuh lembut-lembut, saudara-saudara. Ya. Dari hawanya tuh, ya. Ya, berkahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai seperti itu. Ya, makanya Imam Malik mengatakan demikian. Ya, makanya kita di Madinah itu harus ada. Demikian pula di Mekah.
Ya. Salah ini sekarang kan kita di bulan haji nih. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, ya. Ya, kemudian 10 hari di bulan Dzulhijjah itu Asyurul Haji, kita bisa niat kata Imam Syafi'i di situ. Bulan-bulan haji ini. Kalau kita pergi haji, salah satu tanda haji-haji yang mabrur adalah nggak suka ngomong, yang enggak. Awas. Anda berangkat ke Mekah, lihat yang begini, lihat yang begitu, simpan, telan. Kata orang Melayu, telan. Ya. Masuk buta, keluar bisu. Masuk buta, keluar bisu. Nah, apa maksudnya? Masuk ke Mekah, ente lihat yang begini, yang begini, diam, jangan ngomong. Mungkin itu ujian buat Anda. Ya. Kadang-kadang nggak punya salah, tampar sama orang, nggak punya salah, ditampar. Jangan balas, mendingan diam. Mungkin itu ada sesuatu di diri Anda. Kadang-kadang dia nggak begitu. Saya pernah mendapatkan ini orang nggak punya salah dipukul sama orang nggak punya salah. Bingung dia, kok anak nggak punya salah dipukul? Ya, barangkali ujian atau barangkali itu pengampunan dosa buat dia. Ada yang macam-macam tuh, ada yang nggak ada, mulus saja ada. Nah, salah satu tanda haji mabrur itu kalau pulang jangan ngomongin, oh orang Arab begini, orang itu dikhawatirkan hajinya ada apa-apanya. Jangan. Kenapa hadirin? Dijelaskan di dalam hadis, ahlu Mekah itu ahlullah wa khassatuh. Orang Mekah itu adalah seolah-olah keluarganya Allah dan orang-orang terpilih. Nggak sembarangan orang bisa yang tinggal di Mekah, walaupun dia mau. Nggak bisa sembarangan orang tinggal di Mekah. Orang-orang yang bisa tinggal di Mekah langsung itu adalah orang pilihan Allah. Kalau yang nggak benar, keluar bawa biasanya. Kita banyak tahu orang-orang yang nggak karuan di Mekah, matinya bukan di Mekah, di London, di Jerman, di negeri lain, padahal dia orang Mekah. Tapi orang-orang yang baik kadang-kadang dari Amerika meninggalnya di Mekah, di Madinah. Ini Madinah, Mekah bukan sembarangan tempat, jangan kita sembarangan, jangan. Nggak bisa sembarangan orang tinggal di Mekah, itu nggak bisa. Walaupun kelihatan banyak orang ya, tapi yang bisa khusus tinggal di Mekah itu pilihan Allah. Demikian pula yang tinggal di Madinah. Ya, dalam sebuah hadis maknanya al-Madinatu kalkir tanfi khabathaha wa tansu'u tibaha. Madinah itu bagaikan alat tukang besi itu apa nih? Buat yang besi yang panas tuh api, ya kir itu, ya. Kir namanya bahasa Arab itu. Untuk kalau mau bikin pisau yang tadinya karatan, masukin, keluar lagi sudah jadi bagus. Ya, tempat pembakaran besi itu. Soalnya Madinah itu seperti itu. Jadi orang yang masuk Madinah diuji. Jeleknya hilang tuh, karat-karatnya hilang. Yang ada yang bagus. Kalau yang bagus tambah bagus di Madinah, yang jelek diperbagus kalau Allah menginginkan dia di sana. Tapi kalau Allah tidak menginginkan dia ada di sana, keluar, nggak bisa tinggal di Madinah. Dia flu, dia sakit melulu, dia enak melulu. Demikian pula di Mekah. Dan banyak terjadi, saya dengar dari orang soleh, ya, bahwa orang-orang itu dipindahkan, mati di Madinah, tapi ternyata jadi bisa pindah. Pernah satu kejadian begini, ada satu orang soleh luar biasa, baik, ya, dia umumnya tinggalnya di Turki, orang banyak kenal dia, karena orang soleh. Kemudian ada satu orang meninggal di Madinah, serabutan nih orang, nggak usah kita ngomongin, ya, dikubur di Madinah. Sebagian ahlillah melihat tuh kalau malam-malam ada yang mindahin, dia bermimpi malaikat membawa tuh mayat-mayat dipindahkan dari Madinah yang nggak pantas dikubur di situ. Kalau ala kulli hal, berlalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, si A dikubur di kuburan ini dibagi. Si A ini namanya. Saya bilang dulu orangnya serabutan di si A ini. Datang di Arab itu kalau sudah ini berapa bulan diangkat, dilihat kalau masih ada 3 kali baru nggak dibuka lagi, dibuka lagi bukan si A yang ada di situ, yang dari Turki, yang tadi terkenal orang baik, dia yang ada di situ. Jadi begitu bisa terjadi, orang-orang yang soleh, yang baik, yang cinta Nabi dipindahin kuburannya ke Madinah, saudara-saudara, dan yang nggak karuan dipindahkan kuburannya ke tempat lain. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Anda jangan khawatir.
Selama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cinta Nabi, hormat Nabi, banyak salawat kepada Nabi, Nabi enggak bakal lupa kepada kita, saudara-saudara. Enggak mungkin. Sayyidul Awliya, Nabi itu rajanya orang setia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Baik, kembali kepada yang sedang kita bahas, bahwa Imam Malik mengatakan kepada raja itu seperti itu. Jadi jangan sombong di Madinah. Kita pun demikian, kita kan bukan raja. Di Madinah yang ada saudara-saudara. Ini sekarang ini dengan adanya apa nih, handphone ini, ya, maaf ya, maaf, terutama ibu-ibu sampai terkenal di Madinah, di Mekah, orang Indonesia sahibul gini-gini apa namanya, selfie, terkenal sudah di Arab, selfie melulu, di kuburan selfie, di Ka'bah selfie, lagi sholat selfie, ya Allah, masya Allah, semua selfie. Ya. Ibadah kurang jadinya ini kebanyakan selfie. Ya, jangan. Gantung selfie sama sholat mendingan. Ya, sholli, jangan selfie. Di sana itu kita kalau ke sana hadirin, kan banyak hal-hal yang nggak ada di sini. Ya, roboh nggak ada di sini, perbanyak sholat di sana. Sembahyang di Masjidil Haram 100.000, kita perbanyak sholat di Masjidil Haram. Minum zam-zam, umroh, ini yang nggak ada, ini perbanyak. Jangan ke sana sia-sia, jangan. Apalagi tamasya, itu alamat akhir zaman tuh, ya. Orang-orang yang datang ke sana untuk tamasya itu alamat akhir zaman, ada hadisnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Faqala lahu, si raja itu, Imam Malik mengatakan demikian, tanya lagi. Faqala lahu, wa min aina qulta dzalika ya Aba Abdullah? Kau mengatakan tidak ada kaum yang lebih baik dari orang Madinah. Tidak ada tempat yang lebih baik dari Madinah. Dari mana ente ada? Dari mana dalilnya? Ya. Ini kalau orang begini nih, ya, kurang bagus sebetulnya ya, ngomong sama ulama besar ngomong begini nih. Tapi kan dia raja. Ya. Kalau kita jangan begitu, langsung begitu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang semuanya mana dalilnya? Ya. Kalau udah jelas mafhum, udah biasa terima aja insyaallah, ya. Wa min aina qulta dzalika ya Abdullah? Dari mana kau tahu ini? Kau tahu itu? Bahwa mereka sebaik-baiknya kaum di dunia ini dan sebaik-baiknya tempat adalah Madinah? Kemudian dijawab oleh Imam Malik, qala li'annahu la yu'rafu qabru nabiyyil yawm ala wajhil ard ghairu qabri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai detik ini, waktu itu tidak ada di muka bumi ini nabi, seorang nabi yang diketahui kuburannya kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, taruh. Tidak ada yang diketahui kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa man qabru Muhammadin indahum, dan barang siapa yang kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di mereka, fayambaghi an yu'lam fadluhum ala ghairihim. Hendaklah orang-orang tahu keistimewaan mereka dibanding orang-orang lain yang punya nabi di tempatnya. Wah, hebat. Ke bawah hebat dong. Kita ke bawah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah ke bawah kehormatannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada kuburannya Nabi. Orang datang ke sana kenapa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada masjidnya Nabi, ada robohnya Nabi. Jadi mereka punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini, yaitu orang-orang Madinah. Baik. Kita nanti insya Allah ditakdirkan oleh Allah pergi ke sana. Ta'adab, harus beradab. Seperti saya bilang tadi, kalau di Mekah anak ketemu dengan orang yang kasar ini itu. Saudara, kalau di sini kita ini kalau sudah penuh shop, umpamanya mau ada tempat sedikit, sopan mintanya, baik. Di sana nggak ada begitu, saudara. Main jalan aja, dilangkain, saudara. Kadang-kadang kepala kita digini, dia jalan. Apalagi orang-orang dari Afrika, itu kalau jalan kayak tank, nggak bisa belok. Saya sama ibu saya orang tua waktu itu, mundur kita. Ini kalau jalan terus, ada mobil naik ke atas mobil, gitu. Sebagian mereka sampai begitu. Jadi ini ujian. Ya kita ta'adab, jangan dilawan. Ini ujian buat saya.
Syukur kepada Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya selamat dalam ujian ini. Tambah berkah kita nanti, tambah tawadhu nanti. Ya, demikian pula nanti di Madinah kita ta'adab. Jangan macam-macam di Madinah. Ya, sesekali potret nggak apa-apa ya, tapi terus-terusan, ya, selfie-selfian terus-terusan nggak bagus, saudara-saudara. Nggak ada ganjarannya tuh selfie. Siapa yang selfie 100 kali masuk surga? Nggak ada, saudara-saudara. Ya kan? Jangan, ya. Walaupun boleh sesekali lah bas untuk kenang-kenangan, ya kan? Jangan terus-terusan ini, masya Allah, itu dilihat sendiri sampai terkenal, sampai ada orang sana ngomong tuh pendakwahnya, kita lihat orang Indonesia nih begini-begini, ya kan gak enak. Itu satu. Jadi tak ada. Kemudian ibu-ibu kalau berangkat ke Madinah hendaklah memakai baju yang sopan. Jangan pakai baju kalau putih kan, kalau tipis kan kelihatan, ya. Jangan pakai baju yang hitam, lebih bagus, nggak kelihatan, karena hitam itu walaupun putih boleh. Orang Indonesia kebanyakan pakai baju putih. Kalau kebetulan putih itu terlalu tipis, memperlihatkan tubuhnya, jangan bikin fitnah, ya. Pakai balto atau apa supaya kita lebih masyhur, ya. Kita kan berada seolah-olah di tempat Nabi. Jangan dianggap Nabi sudah meninggal. Kalau kita mau Madinah, anggap Nabi itu masih ada. Kita bertamu kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bertamu itu, saudara-saudara. Rasulullah tahu ini si fulan bin fulan. Oh, Mas Habib tahu. Masa itu Nabi tahu? Saya kan orang Jakarta. Saimin bin Sultan misalnya, nggak tahu Nabi. Bapaknya itu tahu Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu. Ya. Apa yang kita lakukan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tahu. Ya. Dan adab-adab yang baik itu tidak percuma, ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Jadi hadirin, itulah jawaban Imam Malik ketika beliau ditanya, kamu tahu dari mana mereka itu orang termulia di dunia, tempat terbaik di dunia? Dijawab seperti itu oleh Imam Malik. Karena apa? Karena ada kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala fal qabru syarif mawdi'un tanazzulur rahmah al-ilahiyah kama jaa fil hadis an Ka'b radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kuburnya Nabi itu tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Turun rahmat di situ, ya. Selalu di dalam hadis diterangkan, ma min fajrin yatlu illa wa yanzilu 70,000 minal malaikati hatta ya'ufu bil qabri yadribuna bi ajnihatihim wa yusalluna 'alan nabi hatta idza amsaw arju. Tidak datang waktu pagi kecuali ada 70.000 malaikat yang diciptakan oleh Allah turun di situ, ya, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sore itu asar, ya, gantian, sore naik mereka turun yang dari sore itu, karena tugas malaikat malam, malaikat siang, gantiannya di subuh dan asar, ya. Nah, wahabatu 70,000 hatta ya'ufu bil qabri yadribuna bi ajnihatihim fa yusalluna 'ala nabi 70,000 bil laili wa 70,000 bin nahar. Jadi 70.000 siang hari, 70.000 malam hari, itu malaikat. Makanya saya tidak bilang kita begitu dibuka itu pintu Babu Salam, kita semua berlari ingin menginjak tempat yang sudah diinjak oleh para malaikat, ya. Nah, nanti saudara kalau di sana kebetulan begitu, jangan di hotel terus, mentang-mentang dingin, enak, condition, makan segala macam ada, apalagi hajinya plus. Dulu haji cuma plus saja, ya, ONH plus, sekarang ONH plus, sekarang plus 3 lagi, saudara-saudara. Kayak apa tuh, ya? Ya, padahal al-haji itu ash'al akbar, haji itu susah, ya, kotor, berdebu, ya, dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar sebelum subuh kita ke sana, ya. Wallahu alam, ya, kalau sudah dekat haji apa tetap pakai pakai, ya, ada bagusnya ada jeleknya, ya, ada bagusnya jadi semua dapat, ya, semuanya dapat. Yang jeleknya jadi kita harus nunggu. Kalau dulu kan nggak, gantian aja, kita nunggu di situ, masuk semua, ini selesai, keluar dengan kesadaran sendiri, ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi hadirin, begitulah keistimewaan, ya, kubur Nabi kita Muhammad SAW, yang mana nabi-nabi yang lain tidak diketahui kuburnya,
Hanya Nabi kita Muhammad SAW saja yang diketahui dengan jelas dan gamblang kuburannya, dan itu satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Selesai itu. Yang ke-11. Kita lanjutkan ke yang 12 keistimewaannya. Ats-tsani asyara, yang ke-12. Zikrul ummah al-Muhammadiyah fil kutubis sabiqah. Dari istimewanya umat Nabi Muhammad, mereka umatnya tuh termasuk nabinya disebut di umat-umat yang lalu. Jadi kalau di Zabur ada urusan Nabi Muhammad, di Nabi Allah Adam diterangkan tentang Nabi Muhammad, Nabi Allah Musa Taurat ada Nabi Muhammad SAW, di Nabi Allah Isa Injil ada Nabi Muhammad SAW, diterangkan di umat-umat yang lalu. Jadi umat-umat yang lalu tuh tahu umat Nabi Muhammad, padahal kita nggak tahu, kita yang terakhir, ya. Tapi Allah memberikan keterangan kepada mereka di dalam kitab-kitab suci mereka tentang umat Nabi Muhammad. Ya. Tidak mungkin dijelaskan, tidak mungkin diterangkan kalau itu tidak mulia. Ya. Qala Allah Ta'ala Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Dan yang bersama beliau para sahabat tegas, bukan galak. Bukan galak, tegas kepada orang kafir. Main bunuh enggak, waktunya dikasih, waktunya dimaafkan, waktunya diberi makan, sekalipun mungkin itu musuhnya, tapi tegas mereka, enggak terbawa, ya, tegas. Asyiddau 'alal kufar ruhama bainahum, dan saling cinta mencintai di antara mereka, luar biasa. Pernah satu kali saudara, di dalam satu peperangan banyak yang terluka. Kurang lebih, kalau nggak salah, kuatnya lebih dari 5 orang. Satu punya air, sedang terluka nih. Semua sedang sakaratul maut kelihatannya. Dia mau minum, sebelah jerit air, nggak diminum. Padahal dia kepengen minum, boleh minum di dalam agama boleh. Apalagi lagi terpaksa, ya, nggak usah dibagiin. Air dibagi kemari ke nomor 2. Nomor 2 mau minum, nomor 3 air dipindahin lagi. Pindah kembali, akhirnya pindah kemari, ini sudah meninggal. Yang kedua meninggal, syuhada semuanya. Dari gara-gara apa? Saking mereka cinta mencintai, hormat menghormati, radhiyallahu taala anhu. Sampai di situ saudara. Kalau dalam keadaan terluka seperti itu rasa mahabbahnya gimana waktu biasa? Ya, betul-betul di tahqiq, di hayat itu. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, betul-betul mereka rasakan. Ya, subhanallah. Baik. Ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana, mereka sujud, salat, berbuat baik, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di mukanya kelihatan saudara bekas sujud. Ya. Habib Ali nanya, "Bin, bekas sujud itu yang di sini nih. Dua gini, keluar gini." Oh kan, kelihatan cahaya, kelihatan enak dilihatnya orang yang sholat itu. Ya mungkin ada tanda, ya. Nah, tanda-tanda ini kadang-kadang orang salah paham. Wah, itu kalau ada tanda itu kan kayak orang ibadah. Dia kalau sholat digerus-gerusin di sini. Wah, supaya jadi ada bekasnya. Bukan yang itu, itu hilang tuh. Ya, tanda kalau sholat benar memang dari Allah nggak hilang. Tapi kalau tanda yang dibikin-bikin, banyak orang bikin gitu, sampai tajam di sini. Ya, karena kalau sujud, wah, begini kan. Bahkan di tempat saya pakai apa? Parutan. Wah, gitu. Supaya cepat keinian. La haula wala quwwata. Bukan begitu, saudara. Kalau Anda sering sujud, nggak usah kenceng tuh, pelan. Nanti Allah kasih tanda. Ada tanda. Ya. Kalaupun tidak ada tanda hitam, mungkin ada tanda cahaya di muka Anda. Ya. Cahaya lain. Ya. Naam. Baik. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun, nah ini. Keadaan mereka, keutamaan mereka, zikir mereka ada di Taurat, wa mathalun fil Injil, di Injil. Kadzarin akhraja syat'ah ila akhir ayat. Ya, jadi disebutkan di Injil ada, di Taurat ada. Ya. Baik. Wa akhraja ad-Darimi fi musnadihi, ya. Wa Ibnu Asakir an Ka'ab. Qala Ka'ab ini Ka'ab al-Ahbar ini seorang mengikut Taurat, ya. Ka'ab al-Ahbar. Ada karya indak lah di sana. Ada enggak? Apa? Boleh Ka'ab. Ya. Nah.
Baik. Fi satr al-awwal. Ini mungkin di dalam kitab Taurat ya. Muhammadun Rasulullah abdi al-mukhtar. Ini di Taurat nih. Muhammad pesuruh Allah, hambaku, hamba pilihanku. Ini di Taurat. Berapa banyak jarak antara kita dengan Taurat. Ini menunjukkan kehebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda harus bangga. Bangga, jangan sombong, jangan. Bangga, tambah ibadah kita, tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena ini semua karena siapa? Karena Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW. Qala Muhammadun Rasulullah abdi al-mukhtar. Muhammad Rasulullah, hambaku, hamba pilihanku. La faddun wala ghalidun wala sakhabun fil aswaq. Enggak apa namanya, mukanya tidak keras, ya, tabiatnya tidak keras, ngomongnya tidak sembarangan, enggak wilir mudik di pasar kayak orang-orang calo, enggak. Rasulullah SAW bahkan laisa bi ghammazin wala ayyab, enggak pernah ngejelekin orang. Rasulullah SAW enggak pernah begini nih. Misalnya kalau kita kan suka begini, ada sesuatu dan yang kemas tuh, Rasulullah nggak pernah gitu tuh dalam hidupnya. Ini misalnya saya sama Ali karena teman ada ini, kita suka begitu kan? Nabi nggak pernah begitu, tidak pernah Rasulullah SAW begitu. Laisa bi ghammazin wala ayyab, turun Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau dipanggil sama orang yang miskin, buru-buru datang. Padahal beliau makhluk yang termulia di muka bumi. Sesuatu. Kalau ada yang megang tangannya, kan kita kalau senang megang tangan. Bukan laki perempuan, bukan ya? Kan megang tangan kalau senang. Tidak pernah Nabi lepas itu tangannya, sampai dia yang lepas sendiri. Itu Rasulullah. Kalau ada orang yang ingin dekat kemudian mau bicara di kupingnya, Rasulullah kasihkan, didengarkan sampai dia selesai. Gak pernah Rasulullah, udah kamu jangan ngomong. Gak pernah Rasulullah begitu. Kalau ada yang bicara, didengar. Selesai dia bicara, baru Rasulullah angkat. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Itu sebagian saja dari akhlak Nabi SAW. Seperti itu. Ya. Nah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wala yajzi bi sayyi'ah. Enggak pernah Nabi balas kejelekan dengan kejelekan, enggak pernah. Kan ada kejadian tuh di zaman sahabat. Ya. Kalau nggak salah orang Yahudi apa saya lupa ya. Ya. Datang kepada Nabi minta utang, belum waktunya. Nagih, ditarik Nabi, sorbannya begini nih, ditarik sampai berbekas. Rasulullah SAW sampai berbekas. Sayyidina Umar pendekar, udah nggak kuat, pengen menggal aja tuh, nggak, ya. Ternyata diusut, ya. Kata Nabi, saya mau balas kamu, utang saya bayar. Ya. Kalau nggak masalah ini, mungkin dua ya, mungkin masalah utang, mungkin satu lagi dia minta kepada Nabi SAW. Ya, Nabi bilang saya akan beri. Tapi perbuatan kamu harus diqisas. Nih, saya sakit. Dia jawab, kamu adalah manusia yang nggak pernah balas kejelekan dengan kejelekan. Ketawa Nabi, bukan marah, senyum Rasulullah SAW. Tadinya mau dikasih 100 kilo, kasih 200 kilo ini orang. Ditambahin semua. Kenapa? Senang. Karena dia menunjukkan itulah kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Itulah Rasulullah SAW. Padahal udah digituin, sahabat udah nggak sabar, ya. Tapi Nabi maafkan dengan satu ucapan tadi, menyenangkan Habib SAW. Karena engkau nggak pernah balas yang jelek dengan kejelekan. Nabi nggak pernah balas. Ya, kaum yang doja luar biasa, nggak pernah dilaknat sama Nabi SAW. Padahal sahabat nggak laknat ya. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan malah. Sahabat minta jangan didoain. Ya, hancurin. Jangan didoain akhirnya laknat saja. Tidak, Nabi mana berdoa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walakin ya'fu wa yasfah yaghfir. Nabi memaafkan, ya. Memaafkan, enggak pernah marah. Dimaafkan yang salah-salah. Yang mau bunuh dia dimaafkan, yang nyeritain dia dimaafkan, yang ngeludahin beliau dimaafkan, yang bikin jalan untuk dia jatuh di jalan, bikin apa ini Rasulullah maafkan, nggak pernah marah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mauliduhu di Makkah, Nabi dilahirkan di Makkah. Wa hijratuhu bi Taibah, hijrahnya ke
Madinah. Ya. Nah, saya akan habis dulu. Udah lewat. Wa mulku Bisyam, kerajaannya luas sampai di Syria ya, Sam ya. Nah, kan lebih. Itu di satr awal di kitab Taurat, di mungkin bagian pertama kitab Taurat gitu ya. Di bagian yang keduanya kata Ka'ab ini, Ka'ab. Wa fi satr tsani Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Ini di kitab orang lain nih. Ya, di kitab Taurat. Ummatuhu alhammaduna yahmadunullah fis sarra'i wa dharra. Umatnya dipuji. Kita belum ada, belum keluar. Nabinya belum keluar. Udah disebut. Berapa puluh ribu tahun yang lalu. Katanya Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah seorang Rasulullah. Umatnya itu apa? Memuji Allah. Memuji Allah dalam keadaan susah dan keadaan senang. Nah, jadi kita kalau jadi umat Nabi Muhammad jangan muji Allah waktu senang aja, waktu susah aja muji tetap. Lagi senang alhamdulillah, lagi susah juga alhamdulillah. Mudah-mudahan dirubah ini kesusahan. Ya, jangan marah. Baik. Yahmadunallah fi kulli manzilin. Di rumah mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Yahmadunallah fi kulli manzilin wa yukabbirunahu ala kulli syarab. Di tempat-tempat jalan ya yang tinggi, yang rendah, pegunungan, bukit, mereka selalu tidak pernah lupa kepada Allah ya. Yukabbirunallah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Ru'atus syams yusalluna as-salata idza jaa waqtuha. Mereka enggak menghiraukan panasnya matahari dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau lagi peperangan, lagi haji, lagi puasa, lagi mau berangkat sholat dhuhur, kan panas ini di Arab, masya Allah ya. Dhuhur itu lagi panas-panasnya tuh ya, apalagi ini Mekah. Madinah juga kalau lagi panas luar biasa panasnya, dingin luar biasa dinginnya. Tapi dingin Mekah panas Madinah, dingin Madinah panas Mekah, ada ganjarannya dari Allah SWT tuh kalau kita sabar ya. Baik. Yusalluna shalah idza jaa waqtuha, mereka sembahyang melaksanakan sholat apabila datang waktunya. Nggak pandang panas, nggak pandang dingin, siang, malam, susah, tinggi, rendah, padang pasir, bismillah, waktunya sholat, mereka datang untuk sholat. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Walau kanu ala usi kunasa ya, wa ya'taziruna ala usatihim ya, mereka sembahyang dimanapun, baik itu tempat memang khusus untuk sholat, kadang-kadang di tempat yang bukan untuk sholat pun, tapi kalau sudah datang waktunya sholat karena takut ya mungkin ada tempat sampah, ada apa gitu, tapi tidak di tempat sampah dia sholat, di tempat yang kurang pas gitu, tapi kalau sudah datang waktu sholat tidak perlu mereka sembahyang ya, radhiyallahu ta'ala anhum ya. Wa ya'taziruna ala usatihim, dan mereka memakai kain-kain ya yang di tengahnya digulung, kain-kain yang di tengahnya digulung ya. Baik. Kenapa digulung? Supaya enggak apa? Supaya enggak terbuka ya, lebih dikuatkan di tengahnya begitu ya. Salah seorang habaib itu ya, beliau pakai kain itu dilipat di tengah. Kan orang kita main macam-macam yang pakai kainnya. Kalau ada yang begini, set gitu saja ada lagi kemariin dibikin kayak perempuan. Kalau perempuan kan kecil-kecil, kalau kita besar gitu ya, laki-laki. Itu banyak gunanya ya, banyak gunanya. Kan di tengah-tengah itu, maaf ya, ada apa namanya, ada alat ya, ada alat laki-laki ya. Kalau seandainya ada bola atau ada besi, ada masih terhalang oleh itu. Ada hikmahnya tuh orang yang memakai kain seperti itu ya, ada kain itu. Jadi yang pakai digulung di depan itu ya, di samping menutup rapat juga ada hikmahnya. Kalau ada apa-apa yang datang tidak langsung kepada badan kita ya. Tidak hikmahnya ya. Wa yuwaddi'una atrafahum, mereka berwudu, membersihkan ya badan, sebagian dari badan mereka. Kalau kita wudu kan
tangan-tangan kita, ujung kaki, muka, kuping dan seterusnya, ya. Kemudian wa aswatuhum bil laili fi jawis sama ka aswatin nahl. Kalau sudah datang malam kayak suara kandang tawon, lebah. Gimana tuh suaranya? Nah, mereka tuh kalau udah kumpul semuanya bareng ngaji pelan-pelan, kan gitu suaranya orang. Kalau banyak bareng ngaji. Ya. Ini diterangkan ke umat yang lalu. Sekian ribu tahun sebelum kita, ya. Saking istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah ukhra inda Darimi wa Ibnu Sa'ad, ya, wa Ibnu Asakir ziyadah wa hiya yasufuna fi salatihim kama yasufuna fi qitalihim. Dalam riwayat lain, mereka kalau salat baris rapi seperti mau perang. Barisannya seperti mau perang. Rapi, ya. Nah, dulu perang bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan perangnya pengecut. Bisa lihat malam, bisa dari jauh, terus senjata bisa pakai hanya kenop saja. Dulu nggak ada, saudara. Dulu pakai ini pedang. Makanya caranya juga lain, rapihin dulu shopnya, pedang, panah dan seterusnya. Nah, umat Nabi Muhammad kalau sholat seperti mau perang, rapi. Ya, imamnya kadang-kadang membersihkan pakai pedang, gitu. Meluruskan. Ya. Dawiyuhum fi masajidihim kadawiyin nahl. Mereka berzikir kepada Allah, baca Al-Quran seperti sarang lebah. Yang baca ya Allah, yang baca ya Rasulullah, yang baca Quran, nggak ada yang diam. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yusmi'u munadihim fi jawis sama, yang beradzan didengar di udara. Di tempat yang tinggi mereka beradzan, ya, adzan mereka tuh didengar, ya, dari atas oleh orang-orang yang berada di bawah, di jauh sama, ya. Suaranya didengar karena dia naik ke atas waktu adzan didengar. Itu sudah diterangkan kepada umat-umat sebelum kita, itu umat Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam Taurat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ini sudah dijelaskan betul, ya, di umat Nabi Muhammad ini, dia yang Nabi Allah Musa, ya, ente sebagai umat Nabi Muhammad sudah nikmat, ya. Sudah tahu semuanya, dan kebetulan waktunya sudah jam 7, sudah sempurna, sudah, ya. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita baca. Kesimpulan sedikit saja, mari kita berbangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bukan jadi sombong, bukan jadi merasa lebih dari orang lain, tidak, tapi tambah ibadah kepada Allah, tambah cinta Nabi, tambah banyak sholawat, tambah banyak ibadah. Itulah bangga kepada Anda dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita jadikan mereka, ya Rabb, dengan ikhlas tentunya, amin ya Rabbal alamin. Fatihah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.